Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia. Oke teman-teman semua, channel ini sengaja dibuat untuk kalian semua yang selalu mencari tutorial proses karbon water transfer printing dan pengecatan kendaraan bermotor. Jika kalian suka dengan video saya, kalian bisa dukung saya dengan klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan kalian bisa like, komen, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang sebagaimana mestinya. Oke? Oke teman-teman semua, kembali lagi di video saya yang terbaru. Jadi kali ini garapan saya adalah karbon WTP, yang dimana media ini saya dasari dulu dengan cat berwarna hitam. Sebelum saya cat warna hitam, barang ini sudah saya dasari dengan epoksi beserta kelengkapan PP primer dan segala macamnya. Jadi di sini kita langsung bertemu di proses pengecatan di awalnya. Oke, disimak terus videonya, jangan kemana-mana. Untuk barang yang saya garap ini adalah barang interior bawaannya dari Honda Jazz, yang dimana warnanya itu juga sudah kusam dan sudah waktunya dicat ulang. Jadi mumpung dicat ulang, jadi sekalian saja ini kita kasih karbon WTP atau water transfer printing. Untuk proses pengecatannya ini saya kasih hanya satu lapis saja, karena saya juga pakai cat yang bagus, jadi daya tutupnya cukup cepat. Oke teman-teman semua, jadi proses pengecatan sudah selesai. Jadi ini saya jemur dulu sambil saya seleksi juga bagian mana-mana saja di proses pengecatan saya itu, apakah ada yang terkena debu, kotoran atau sebagainya. Kalaupun ada, itu biasanya saya lakukan pengamplasan dulu untuk menghilangkan kotoran-kotoran tersebut. Setelah itu baru saya ke proses pencelupan. Oke teman-teman semua, sekarang kita langsung ke proses pencelupan, yang dimana di sini saya menggunakan tekanan angin itu dari 5 sampai 10 psi atau di tengah-tengahnya. Tapi yang biasa saya gunakan itu adalah di tengah-tengahnya, antara di atas 5, di bawah 10, antara 7 dan 8 psi. Dan settingan untuk keluarnya aktivator itu saya buka habis. Jadi saya main langsung di triggernya saja, yang dimana itu saya tekan sesuka hati saya. Bisa seperempat, setengah, bahkan bisa saya tekan full, tergantung kebutuhannya. Jadi jika teman-teman pada saat menonton video ini, teman-teman sedang menggarap juga karbon WTP, jadi teman-teman bisa tiru saja settingan-settingan yang saya sebut tadi. Dan apabila kalian mempunyai media-media yang sama seperti yang ada di video ini atau seperti yang saya garap, jadi teman-teman cukup tiru saja dari proses cara celupnya, masuknya dari mana, terus hasil jadinya pasti sama kalau teman-teman meniru apa yang ada di video ini. Kalau salah satu dari kalian ada yang baru-baru mulai di proses karbon WTP ini, terus masih menghadapi kegagalan yang berulang-ulang kali, jadi di situ saya hanya bisa berikan motivasi kepada kalian untuk terus sering-sering praktek walaupun gagal. Jadi teman-teman, yang perlu diketahui, sebelum saya bisa mendapatkan semua proses ini, apa yang saya alami itu sama seperti kalian semua, yang dimana saya menghabiskan dana berjuta-juta hanya karena barang yang saya celup selalu gagal. Alhasil bahan-bahan yang saya beli itu semua habis, bahkan saya akan membelinya terus sampai saya bisa mendapatkan cara pencelupan ini dan berhasil.
Dan pada waktu Sony Setiawan yang mempunyai istana 4x4, dia datang ke tempat saya yang posisinya dia ada di Samarinda. Terus dia ngeplok di tempat saya, terus dia bikin video kan. Terus itu saat videonya ditayangkan, saya melihat judulnya yang dimana modal 500.000 untung gede. Wah gila, sejak kapan saya mengeluarkan modal 600.000 hanya untuk karbon WTP ini? Waktu pertama kali saya belajar, saya menghabiskan total uang itu sekitar 16.500.000. Sadis kan? Karena pada saat itu, saat saya mengalami kegagalan, saya tidak tahu mau bertanya dengan siapa, karena tidak ada solusi yang bisa saya dapatkan dari yang lain-lain. Alhasil, saya mencoba untuk mengembangkan diri saya sendiri dengan membuka juga channel-channel YouTube orang-orang barat yang saya jadikan referensi. Dan saya selalu mentranslatekan apa yang mereka sampaikan, karena dari semua proses itu, apa yang disampaikannya lah itulah ilmunya. Dan alhamdulillah saya mendapatkannya. Untuk dana sebesar 16,5 juta itu tidak langsung 16,5 juta. Tapi di saat saya melakukan proses pencelupan terus gagal, filmnya habis, beli lagi, beli 2 juta, beli 3 juta, habis lagi, beli lagi 1 juta, habis lagi, beli lagi, ini garapan gak selesai-selesai, beli lagi, dan seterusnya sampai menembus angka 16.500.000. Gila, sadis kan kalau mau dihitung. Tapi itulah yang namanya ilmu. Nah, di sini saya bagikan dengan kalian secara gratis. Oke teman-teman semua, jadi hasilnya seperti ini. Gimana, lumayan ya? Ya lumayan lah, bisa dibawa ke tengah nih hasilnya. Ya seperti itulah teman-teman. Kadang orang-orang kalau kita ceritakan itu nggak percaya, tapi lah itulah yang saya alami. Makanya untuk harga karbon WTP ini, karena saya mengalami prosesnya, berapa dana yang dikeluarkan, waktu dan segala macam. Makanya untuk harga WTP ini khusus di tempat saya, di mana aja kalau tanya untuk wilayah Kalimantan, di tempat Bang Januar pasti mahal. Oke teman-teman semua, jadi khusus barang yang ini saya masukkannya di proses pencelupan itu, yang pertama kali masuk itu di bagian yang kecil dulu. Begini saya masukkannya. Nah, di bagian yang ini. Nah, miringnya seperti ini. Terus dia turun secara konsisten ke bawah tanpa harus dimajukan ke depan, tanpa harus dimundurkan ke belakang. Jadi ditekan aja dia sampai ke bawah sampai habis. Karena kalau misalnya teman-teman nyelupnya begini, nah, otomatis di sini bagian bidang di sini nih akan menjadi lurus vertikal. Karena kalau dia vertikal itu resiko untuk luput di bagian sini itu sangat besar sekali. Jadi kemiringannya tetap dijaga seperti ini. Apabila kita masukkannya seperti ini miring konsisten, maka di bagian sini akan kena, nggak luput. Nah, bisa kita periksa. Cuma karena jaraknya terlalu panjang, maka di situ akan melebar selebar-lebarnya. Karena dia semakin jauh semakin melebar. Tapi ini kalau dipasang, dia nggak kelihatan di bagian itu. Yang kelihatan di bagian depan sama bagian atas. Oke, untuk barang yang ini saya masukkannya dari sini. Jadi seperti ini. Masukkan secara konsisten, tekan ke bawah, nggak perlu dimajukan kayak gini, nggak perlu dimundurkan ke sini atau sebaliknya. Pokoknya dia masuknya begini saja miringnya. Diawali dari sini. Jadi nanti konteksnya apa? Di bagian sini kemiringannya sudah dapat, di bagian sini kemiringannya sudah dapat. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, lumayan ya. Kalau untuk media yang ini terserah teman-teman, mau di bagian sini dulu kah masuknya atau mau di bagian sini dulu masuknya. Kalau masuknya di bagian sini maka miringkan seperti ini. Kalau masuknya di bagian sini maka miringkan seperti ini. Jadi nggak ada yang spesial kalau untuk barang ini. Jadi saya memilih di bagian sini. Jadi begitu masuk seperti ini, turun secara konsisten, maka di bagian sini kena langsung dia secara merata. Oke, jadi ini hasilnya, nggak jelek-jelek amat.
Nah, khusus barang yang ini saya masukkannya dari sudut sini dulu. Jadi kemiringannya begini. Jadi dia miring ke sini, terus agak ke arah sini juga. Nah, jadi miringnya begini, arahnya agak ke sini juga. Tujuannya apa? Untuk menjaga motif yang di sini agar tetap rapi. Dan di bagian sini juga hasilnya akan lumayan rapi. Jadi sisanya yang di sini cuma ngikut aja. Nah, di bagian sininya itu saya kasih masking tape atau isolasi kertas. Tujuannya apa? Dia dipasang seperti ini supaya garis motif yang dari sini ke sini itu nggak luput. Biasanya kalau saya tidak beri di sini masking tape, di bagian sini kena, di sini luput. Biasanya seperti itu. Jadi di sini saya kasih masking tape. Oke, jelas? Jadi hasilnya seperti ini. Oke teman-teman semua, sekarang kita masuk ke proses pengekliran yang dimana clearnya ini kita mix dulu. Jadi untuk clearnya di sini saya mix 2:1:1. Jadi dia 2:1:1. 2 clear, 1 hardener, 1 thinner. Terus itu dikocok-kocok, diguncang-guncang. Setelah itu, setelah kita guncang, itu akan dampaknya akan berbusa nanti clear itu. Jadi endapkan dulu sampai busanya hilang, baru disemprotkan ke media. Oke? Sekarang kita sudah masuk di proses pengekliran yang dimana untuk semua barang ini itu saya aplikasikan untuk lapis pertamanya itu tipis-tipis dulu, merata dan langsung mengkilat. Dan media ini saya lapisi dengan clear itu sebanyak 2 lapis. Jeda per lapisnya itu 15-20 menit dari lapis pertama ke lapis kedua. Untuk proses pengekliran yang ada di video ini, saya cuma menayangkan proses pengekliran lapisan pertama saja. Untuk lapis keduanya saya tidak tayangkan untuk menghindari durasi yang terlalu panjang. Ini aja udah lumayan panjang, apalagi kalau sampai saya rekam semuanya ya kan, malah tambah panjang. Khusus di pengambilan gambar yang bagian ini saya tidak cepatkan videonya sengaja. Biasanya kan saya cepatkan biar teman-teman bisa melihat real aslinya saat saya melakukan proses finishing itu gerakannya seperti apa sih, yang biasanya kan cepat. Nah, ini aslinya teman-teman. Aslinya seperti ini. Gerakannya pun saya tidak terburu-buru, saya sambil menikmati prosesnya itu. Seperti kayak makan sesuatu makanan yang enak gitu, nah dinikmati teman-teman. Tapi kalau menikmati makanan kan bisa sambil merem, kalau ini enggak, ini matanya melek. Mobilnya ini warna pink. Orangnya kira cewek loh, ternyata batang. Oke. Review dulu barangnya ya. Oke teman-teman semua, jadi hasilnya itu seperti ini. Dan barangnya ini sudah siap jemput dan siap dipasang di mobilnya. Tapi ini nanti mau dipasang di tempat variasi mobil, karena saya tidak terlalu paham bongkar pasang apa yang ada di dalam mobil tersebut. Untuk barang ini juga itu saya kasih harga 850.000. Semua yang ada di video ini itu 850.000. Tapi pada saat saya memberikan harga tersebut kepada ownernya, saya langsung menawarkan kepada ownernya bagaimana dengan tanggapan Anda dan apa tawaran Anda. Akhirnya dia bersuara, gimana bang kalau 700.000. Saya hitung-hitung, saya pikir-pikir ternyata masih masuk. Maka saya dealkan harga barang tersebut 700.000. Jadi semua yang ada di video ini nilainya 700.000, yang dimana harga pasang awalnya adalah 850.000. Jadi gimana teman-teman, lumayan mahal kan? Ya bukan lumayan mahal lagi sih, memang terkenal mahal kalau di tempat saya. Tapi saya gunakan bahan-bahan yang berkualitas. Catnya saya gunakan PU, clearnya saya gunakan clear yang tipe-tipe HS yang harganya juga nggak main-main. Jadi teman-teman, yang saya hargai di situ adalah bahan, waktu, dan skill.
Tapi ini ganteng guys. Kalau ada cewek yang nonton ini mungkin naksir nih guys. Ulangi ya. Kan main. Jadi teman-teman, saya kadang sedikit bingung kalau melihat ada orang yang dia baru buka bengkel, terus dia pakai bahan yang menengah, terus dia pakai clear yang luar biasa, hampir menyerupai di atas rata-rata, tapi dia buka harga itu sangat murah sekali, yang dimana kalau saya hitung, jangankan dia mau kembali modal, malah dia nombok gitu. Kadang kalau kita kasih tahu dia ngotot, ya sudah gitu. Dan saya berpikir sebenarnya tujuan untuk buka itu apa, untuk buka bengkel itu maunya apa sih? Mau memperbaiki taraf hidup kah, atau cuma mau numpang makan di situ doang, atau gimana, ya kan? Jadi nggak jelas tujuannya. Kalau saya udah jelas ingin merubah taraf hidup saya. Oke teman-teman, video saya cukup sampai di sini dulu. Sebenarnya saya masih ingin panjang lebar, tapi waktu tidak memungkinkan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.